kakak 1 dan 2. Jumpa lagi dengan Cimagda pagi hari ini. Bagaimana dengan kabar adik-adik? AK1? AK2? Yes, istimewa. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Cima ajak adik-adik semua berdiri. Kita sama-sama gerakan badan kita dulu ya. Kita memuji Tuhan dari lagu berjudul Hati-hati Gunakan Tanganmu. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik masih tetap semangat ya? Iya, pasti semua udah panas ya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Semua udah siap Alkitabnya? Sudah siap kidung cerianya? Sekarang siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh adik Joen. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami bisa mengikuti IMPA dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Ya Tuhan, buatlah hati dan pikiran kami menjadi mengerti atas firman yang akan dibawakan oleh Enci-enci dan Ko-engko. Terima kasih Bapak, amin. Adik-adik, sebagai lagu pembukaan kita pagi hari ini,
Kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh adik Jeriko. Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Mazmur 119 119 ayat 1 dan 2. dan 2. Berbahagialah Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. berbahagialah Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dan merespon pembacaan Mazmur pagi hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 223. Tuhan, Kau memanggil aku. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh hadir kembali dalam IHMPA melalui itu. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkannya. Lalu Tuhan diamkan semua suara-suara yang mengganggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 13 sampai ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu
tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab. Adik-adik, selamat pagi adik-adik. Ada seorang rasul. Rasul itu namanya Rasul Petrus. Dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana adik-adik. Dan dia menjelaskan kepada banyak orang bahwa ada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam kehidupan. Adik-adik, peraturan-peraturan itu kalau kita melanggarnya pasti kita akan dihukum. Adik-adik, coba adik-adik cerita atau adik-adik berikan contoh. Selain itu, ada peraturan apa yang membuat orang mendapat masalah atau mendapat celaka? Ya, masalah atau celaka itu mungkin kalau kita berkendaraan, naik sepeda atau naik motor, ada lampu merah, kita terobos. Nanti ada kecelakaan, kita yang susah. Adik-adik, contoh lain saat ini kita mengalami masa pandemi COVID-19. Mana-mana tertulis spanduk-spanduk harus memakai masker. Kalau kita ber-IHMBA, lalu ada Enci dan Angkungnya menyuruh adik-adik untuk memakai masker. Lalu adik-adik ada yang membangkang. Susah sih untuk bernafas, buka sedikit maskernya. Tidak boleh adik-adik, karena dengan memakai masker kita dapat menghindari untuk teman-teman kita yang lain tidak terkena virus. Ada lagi contoh yang lain adik-adik. Kalau adik-adik bermain di luar, main HP teristimewa, masuk di dalam rumah, terus kata mamanya, ayo cuci tangan, ganti bajunya, mandi dulu. Kalau enggak dikasih makan. Jadi kalau nggak dapat makan, lapar kan? Nah, tentu dalam hati, aduh, mama nih kayak begitu aja kok mesti bersih-bersihin tangan, mesti mandi, ganti baju. Adik-adik, itu semua untuk kepentingan kita, agar kita tidak kena virus. Dan yang hukuman itu, kalau kita tidak jalankan, kita sakit adik-adik. Yang susah siapa? Yang susah kita sendiri, orang tua kita juga, mama dan adik-kakak. Lalu adik-adik di sekolah, adik-adik datang melihat pekerjaan temannya. Ini kamu kerjanya salah, nggak boleh begitu. Nanti kamu dihukum. Nanti kamu tidak bagus diberikan oleh ibu. Adik-adik tidak boleh menjas orang, tidak boleh adik-adik yang mengadili teman itu. Adik-adik harus memberi perkataan yang
supaya teman-teman kita tidak tersinggung, kita juga dapat hidup baik, tidak kena virus dengan mengikuti peraturan, memakai masker, mengikuti prokes. Ya adik-adik, itulah ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus untuk semua orang, bahkan untuk kita sendiri. Kita mau menjalankan menceritakan yang baik kepada sesama kita, teman-teman kita, dan itulah perbuatan yang Tuhan Yesus inginkan dari kita. Sampai sekian cerita MC. Ada ayat hafalan adik-adik dari 2 Korintus 3 ayat 17 yang menyatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Gampang kan adik-adik? Encik bisa ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Halo adik-adik, sekarang kita mau beraktivitas ya. Yuk adik-adik kita lihat gambar aktivitas ini. Nah, setelah melihat dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan Enci Weli tadi mengenai peraturan-peraturan, dalam hidup kita saat ini juga ada peraturan loh adik-adik. Seperti peraturan prokes COVID yang salah satunya adalah cara batuk seperti gambar ini. Nah adik-adik, dari gambar ini, gambar peraturan mengenai cara batuk yang benar, kira-kira apa yang adik-adik pelajari ya? Pesan apa yang adik-adik dapat? Adik-adik boleh buat videonya dan ceritakan pesan apa yang adik-adik dapat dari peraturan ini. Dan apakah adik-adik mau melakukan peraturan ini? Encik tunggu ya. Silahkan adik-adik kumpulkan videonya, video aktivitas ini ke Enci Agatha atau Enci Iren atau Enci Engku lainnya di kelas AK. Selamat beraktivitas. Kita sambut cerita kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai Maria segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati tentera, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati tentera, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Yuk adik-adik, sekarang kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan karena kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Engkau mau ajarkan kami Tuhan agar boleh mengerti bahwa segala peraturan yang dibuat adalah untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan kami juga. Tuhan Yesus mau ingatkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat akan peraturan dan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu.
Tuhan, kami juga ingin berdoa kepada mama papa, om tante, kakak adik, kakek, nenek, dan juga mbak, serta teman-teman kami sekalian, agar Engkau mau melindungi mereka dari segala sakit penyakit, khususnya dari virus Omikron. Kiranya Engkau juga mau memberkati segala kegiatan mereka, agar mereka boleh melakukan segala kegiatannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Kami pagi ini juga ingin berdoa untuk segala kegiatan sekolah kami. Engkau mau berkati supaya kami mau tetap belajar dengan baik, mau mengerjakan tugas untuk kebaikan masa depan kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan kepada gereja Nazaret. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati setiap orang yang bertugas untuk pelayanan di gerejamu, agar semuanya boleh bekerja untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk bangsa dan negara, Engkau juga mau berkati setiap petugas-petugas negara, presiden dan para menterinya, agar boleh memberikan hasil yang terbaik untuk kemajuan bangsa negara kami. Untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang sakit, Engkau mau jamah, Engkau mau sembuhkan melalui setiap obat yang mereka minum, melalui setiap makanan dan minuman, dan juga melalui orang-orang sekitar yang membantu memberikan semangat agar mereka cepat sembuh. Untuk teman-teman kami juga Tuhan yang sedang bersuka cita karena berulang tahun, Engkau mau berkati dengan bertambahnya satu usia mereka. Ingatkan mereka selalu Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepada Engkau dan selalu melakukan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan kita ambil celengan persembahannya. Nantinya uang persembahan kita dimasukkan ke dalam celengan yang sudah diberikan di beberapa bulan lalu ya adik-adik. Kemudian nanti di bulan April persembahannya bisa dikeluarkan dan dimasukkan dalam amplop untuk diberikan ke kantor gereja. Kita siapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria dari 217, Beri Padanya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik sambil memberikan persembahan. Sekarang Enci undang semuanya berdiri. Yuk adik-adik, kita mau berdiri. Kita berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan. Ayo Enci tunggu semuanya berdiri ya. Biar Tuhan Yesusnya gak sedih. Kok persembahannya dibawakannya sambil duduk bermalas-malasan? Kita berdiri. Kita mau berdoa persembahan, menyerahkan persembahan yang sudah adik-adik berikan tadi, yang doanya dibawakan oleh adik Joshua. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Warta PA, Minggu 27 Februari 2022. Warta PA yang pertama, ibadah IHMPA online via YouTube pada pukul 9 pagi.
Warta berikutnya persembahan. Persembahan adik-adik yang sekarang itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022. Celengan persembahan dapat diberikan ke kantor gereja oleh mama dan papa atau langsung ditransfer ke rekening gereja Nazaret. Warta berikutnya latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Ci Ines yang mau mendaftar bisa menghubungi Ci Vivi. Warta selanjutnya, adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas ya, karena aktivitas tersebut sebagai daftar kehadiran adik-adik pada ibadah IHMPA setiap hari Minggu. Kemudian, ucapan terima kasih untuk adik Joen, adik Jericho, dan adik Joshua atas pelayanannya pada minggu pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan, tanggal 6 Maret 2022, doa menghadap Allah, adik Sief. Pembacaan Mazmur, adik Isel. Doa persembahan, adik Afiel. Dan doa pengutusan, adik Jesslyn. Warta selanjutnya, permintaan nilai agama untuk anak sesuai kesepakatan dengan Komisi Teologi. Poin penilaian yang dilakukan antara lain: yang pertama, kehadiran anak layan di ibadah IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Kemudian yang kedua, hasil evaluasi dan aktivitas tiap minggunya akan dinilai oleh pelayan. Yang ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelkat PA selain paduan suara. Dan yang keempat adalah keaktifan anak dalam paduan suara. Warta selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan apabila sehabis jalan dari luar, saat masuk rumah harus langsung mandi dan ganti baju. Warta yang terakhir adalah ucapan selamat ulang tahun untuk adik Genta dan Rafael. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian dalam masa pertumbuhan adik-adik. Selamat ulang tahun adik Genta dan adik Rafael. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta PA minggu ini adik-adik, dan terima kasih. Adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam damai sejahtera di dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Kidung Ceria 206, bait pertama. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik,
Kita akan doa penutup pada pagi hari ini. Kita berdoa semua, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kegiatan IHMPA pada minggu pagi hari ini. Ada banyak ilmu bermanfaat yang boleh kami peroleh dari cerita Enci yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, berkatilah juga kehidupan adik-adik bersama dengan orang tua terkasih, kakak, adik, dan orang-orang yang dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kami sekalian. Amin. Nah, adik-adik, sekarang silakan duduk kembali. Kita akan saat teduh bersama. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan